Oke. Sekarang saya berbicara tentang handphone yang belum ngomongin box atau ngomongin power supply ya. Kita ngomongin aja handphone dan baterai aja. Bisa nggak handphone dengan baterai begini aja lah, tanpa adanya box, tanpa ada power supply, tanpa ada apapun dari luar, handphone ingin jadi local mode? Ada nggak? Bisa nggak? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Itu local mode itu hanya untuk urusan tukang-tukang servis. User ini nggak tahu tentang handphone local mode, nggak tahu. Yang ada status itu adalah mati dan hidup, sleep mode paling. Udah. Yang ada cuma status itu aja kan? BSI. Apa itu BSI? Yaitu baterai size indicator. BSI ini pada intinya ini akan diterima oleh RAP GSM sebetulnya. Akan diterima oleh RAP, oleh CPU lah. Yang menentukan baterai ini layak pakai, yang menentukan baterai ini diizinkan atau tidak kan tergantung dari ukuran baterainya. Bukan dari fibat. Bukan dari fibat. Jadi walaupun negatifnya ada, positifnya ada, bisa dikatakan tegangannya udah masuk kan. Tapi si CPU dia belum tentu dapat mengetahui bahwa baterai itu dianggap ada. Jadi kembali lagi, CPU hanya dapat mendeteksi keberadaan baterai itu ada atau tidak ya tergantung dari BSI-nya. Nah sekarang kalau BSI ini tidak ada, BSI ini nggak masuk ke retu, berarti dianggap baterainya tidak ada. Kalau baterainya tidak ada, ngapain handphone harus hidup? Makanya dia nggak mau hidup kalau BSI-nya nggak ada. Tadi kita buktikan N70 tanpa BSI dipasang, handphone nggak bisa hidup. Berupa apa sih BSI yang masuk ke retu ini? Jalur yang ini kan? Atau kita lihat skema. Yang masuk ke sini ya. Jalur ini kalau kita ukur ini berupa apa sih? Dia berupa tegangan positif. Berupa tegangan positif. Berapa nilai tegangannya? Tergantung. Tegangannya variabel. Naik turun. Tergantung mode. Kita nggak tahu, nanti kita coba ini ya, kita coba ukur. Berapa sih tegangan di saat local mode? Berapa sih tegangan di saat aktif pada BSI? Yang dimaksud dengan variabel itu dia tegangannya berubah tergantung mode apa yang akan dipakai. Nah sekarang kalau dengan posisi pakai baterai begini, tidak variabel, hanya satu saja nilai tegangannya, gak akan berubah. Yang tegangan akan berubah itu bila kita pakai flasher. Tapi kalau cuma pakai baterai, tegangannya gak berubah, tetap aja segitu. Yang jadikan pertanyaan, tegangan jalur ini dari mana? Apakah dari baterai? Tidak. Tapi tegangannya dari Viana. Viana tegangannya 2,5 volt ya. Dari sini keluar, masuk sini, masuk sini. Ditambah ada 2 resistor. Satu, BSI resistor internal, yang ini. Kedua, BSI resistor eksternal, yang terpasang dari baterai. Apa tugas dari kedua resistor ini? Tugasnya adalah sebagai membuang sebagian tegangan. Kenapa? Apa? Bukan. Tapi dia pembagi tegangan, membuang tegangan. Misalkan begini. Dari Viana yang masuk ke sini adalah 2,5 volt. Resistor ini membuang sebesar 1 volt misalkan. Berarti berapa tegangan yang akan diterima ke sini? 1,5 volt. Yang ini membuang 1 volt, yang ini membuang 1 volt. Berarti tegangannya di sini berapa sekarang? 0,5 volt.
Itu fungsi dari dua resistor ini. Misalkan begini sekarang. Si retu dan si sirap ini, dia akan menerima isyarat ya. Akan menerima isyarat. Kalau ada isyarat yang masuk tegangannya sebesar 1 volt, berarti oh itu adalah isyarat saya harus aktif. Harus aktif mode 1 volt ya. Nah sekarang dari Viana ini masuknya ada 2,5 volt. Ini membuangnya 1 volt. Yang ini 0,5 volt. Sekarang handphone bisa hidup ya. Saya tekan on, langsung hidup. Kenapa? Jelas. Ini membuang 1 volt, ini membuang 0,5 volt. Berarti yang masuk ke sini adalah 1 volt. Ini sesuai dengan isyarat yang dibutuhkan kan? Ya. Sekarang gimana kalau si tegangan Viana ini yang masuknya ini tegangannya bukan 2,5 volt? Misalkan tegangan Viana-nya ini hanya 2 volt. Dibuang sama ini 1 volt, dibuang sama ini 0,5 volt, sisa berapa sekarang? Setengah. Apakah 0,5 volt ini sesuai dengan syarat atau bukan syarat? Apa dengan isyarat yang dibutuhkan? Tadi kan dibutuhkan 1 volt. Bisa nggak handphone ini hidup? Nggak bisa. Oke. Atau begini, sekarang contoh kedua. Tadi saya menggunakan 1 kasus ya. Sekarang 2 kasus. Bukan 2 kasus, 2 mode. Ini hanya contoh saja. Berapa nilai yang pastinya saya pun kurang tahu. Nanti kita riset aja lah. Apabila tegangan yang masuknya 1 volt itu adalah isyarat sebagai oh saya harus aktif. Kalau isyaratnya itu masuk tegangan 0,5 volt berarti oh saya harus lokal mode. Nah sekarang Viana masuknya ini hanya 2,5 volt. Masuknya hanya 2 volt. Kurang tegangannya. BSI resistor ini membuang 1 volt. Ini membuang 0,5 volt. Berapa yang keluarkan ke sini? 0,5 volt. Sekarang handphone jadi apa? Hidup. Jadi lokal mode. On off belum saya pasang, baru aja pasang baterai udah lokal mode. Coba kalau saya cabut resistor ini. Cabut. Handphone normal. Gak ada yang buang. Ya kan, kayaknya dibuang. Paham kan logika ini? Jadi sebenarnya yang kita lakukan solusi yang kita mencabut resistor ini bukan inti persoalannya, kita hanya ngakalin. Pada esensinya adalah tegangan ini gak tepat. Kurang. Apakah tegangan Viana ini kurang dikarenakan retunya yang rusak? Belum tentu, tapi bisa jadi. Kita lihat di sini. Nih, Viana. Kan keluar dari sini. Ini 2,5 volt. Gimana kalau resistor ini yang rusak? Tegangan Viana kesini pun akan masalah kan? 1. Yang kedua, gimana kalau resistor ini yang masalah? Sama kan? Banyak kemungkinannya. Gimana cara melacaknya? Gampang. Kita ukur aja Viana yang ini. Kalau saya ukur Viana di sini bulat 2,5 volt, berarti permasalahan ada di komponen-komponen ini. Mungkin ini. Tapi kalau diukur dari Viana, dari retu, dari outputnya itu di bawah 2,5 volt, ya udah berarti retunya yang rusak. Sampai sini bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita berbicara tentang flasher box. Flasher box ini kan nggak ada baterai. Flasher box itu nggak ada ini, nggak ada ini.
adalah bantuan resistor ada. Coba bongkar ini. Di dalamnya ada resistor. Ada yang ke ground. Tapi itu hanya membantu saja. Si placer box dia ada kan begini. Ini komputer. Pada intinya komputer ini kan memberikan tegangan kan. Berapa tegangannya dari komputer? 5 volt kan? 5 volt. Tegangan 5 volt ini langsung masuk ke positif. Yang groundnya langsung masuk ke groundnya. Langsung ke sini. Tapi di dalam box UFS, nah ini boxnya di sini. Ini kan langsung melintasi ya, groundnya langsung, positifnya langsung. Tapi kalau BSI-nya, di sini ada komponen dulu. Ada IC di dalam box ini yang tugasnya dia akan memberikan tegangan ke BSI ke sini. Memberikan tegangan ke sini. Semacam power supply. Untuk apa? Untuk membantu tegangan ini yang akan masuk ke sini. Dan ini memberikan tegangannya berubah. Kalau kita betul. Di situ di software kan ada local mode, ada test mode, ada apa. Nah, itu kita rubah itu, tegangan nilai BSI-nya dia akan berubah. Dread berubah. Ya kan? Nah, jangan kita berpikir bahwa kita rubah local mode, test mode, berarti itu adalah ada perintah dari FBUS. Ini kan? Tidak, tapi dari ini BSI ini yang berubah. Dia membantu memberikan tegangan. Jadi ada 2 tegangan, satu yaitu tegangan yang dari Viana, satu tegangan yang dari box. Dari sini. Oke, bisa dipahami nih ya? Bisa dipahami. Nah, sekarang kenapa di FBUS universal di situ ada selektor BSI? Bisa diatur. Karena begini, belum itu untuk menstabilkan tegangannya agar bulat. Dikhawatirkan si ini memberikan tegangannya nggak benar. Si ini memberikan tegangannya nggak benar, sehingga ininya pun ke sini maksudnya pun jadi ngaco kan, tidak sesuai dengan isyarat. Dibantu pakai pilihan resistor tadi. Resistor yang di FBUS kabel dia membuang ini nih, yang BSI resistor ini. Bentar. Biar agak rapi. Ini anggap aja ground ini ya. Ini ground ya. Resistornya kan ada banyak, ada pilihan nih. Begini. Di sini ada saklar. Saklar memilih mau resistor mana yang mau dipakai gitu kan. Resistor ini nilainya beda-beda. Ya kan? Ada 2K2, 47 kilo, ada yang berapa. Itu ini resistor ini untuk membantu membuang tegangan. Makanya kita atur coba di sini, mau nggak local mode? Oh, isyaratnya belum nyampe, nggak mau local mode. Kita geser lagi, truk. Mau local mode. Itu untuk membantu. Sebagai tugasnya itu membantu untuk bantuin buangin tegangan. Agar isyarat yang masuk ke BSI ini tepat, normal. Bisa dipahami kan? Sip, saya stop dulu.